Kalau lo bakal gua cariin sate. Yes, akhirnya keluar. Gimana ya tas gua? Aduh, mana masuknya jam 7 lagi. Ini sedangkan udah jam 6:40. Serius. Semoga dia nggak marah deh kalau gua telat buat jemputnya. Duh, mana gua deg-degan lagi. Semoga aja dia nggak marah. Kayaknya gua bakal cek keluar deh. Semoga aja dia nggak ada, soalnya takut banget kalau dia marah. Kayaknya gua harus beraniin diri deh. Kayaknya gua harus beraniin diri deh. Tapi semoga aja. Yeah, of course. Gak ada. Jadi gue gak bakal kena marah lagi. Akhirnya udah gak kena marah lagi, walaupun cuma 1 hari sih. Tapi semoga aja deh, besok dia udah pulang. Ahai! Santai-santai dulu aja lah. Mumpung kali ini gue bakal tidurnya di hotel sih. Kayaknya gue bakal tinggal di hotel 2 hari aja deh. Cukup lah ya untuk istirahat 2 hari. Biar gak kena omel-omel mulu. Kayaknya gue butuh tinggal di hotel 1 tahun aja. Biar gak kena omel mulu dari si Meli. Kepengen tinggal di hotel 1 tahun. Soalnya ada AC, selimutnya enak, dan... Tapi uangnya dari mana? Ada-ada aja lu. Langsung ke hotel aja deh. Akhirnya bisa istirahat 2 hari aja. Biar gak kena omel mulu sama si Meli. Aisyah, lo mau denger gak cerita masa lalu gua sama temen gua? Boleh deh. Ya udah, di saat itu gue masih umur 7 tahun. Dan gue juga bareng temen gue main Hop Pimpa Ali Gambreng lah, lo tahu kan? Iya, gue tahu kok. Nah, pas kita lagi main kan, terus tiba-tiba datanglah Hop Pimpa Ayu Gambreng. Ulang-ulang, Hop Pimpa Ih, kok getar-getar sih? Iya, aduh getar banget ini. Aisyah, ayo kita pulang yuk. Ayolah, takut juga aku. Takut. Bisa kok, bisa. Dan mereka dicari. Ana, kamu di mana? Ana, kamu kemana? Ayo udah cari kamu kemana-mana loh. Apa di sana dia? Apa dia di situ? Hah? Siapa itu? Hei, yang di sana, tolong! Ada anak kecil di situ, tolong! Ini kemana? Aku langsung aja. Hop! Untung aku bisa berjalan di bawah air. Tolong, teman aku. Gak usah.
Dia bukan teman, dia adalah iblis. Tapi dia teman aku, Pak. Aku yang buat dia kayak gini. Kamu diam! Nanti Papa dibunuh. Aku gak bisa sama Papa. Mama juga gak ada karena aku. Semuanya karena aku. Itu bukan karenamu, itu memang sudah takdir. Ini memang surat takdir, jadi jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Tapi semuanya karena aku. Jangan pernah salahin dirimu sendiri. Diam. Kalau kayak gini terus, aku bakal tambah nangis. Semuanya karena aku. Eits, no. Ini bukan salah kamu. Ini memang sudah jadi takdir, jadi jangan pernah salahin diri kamu sendiri, oke? Anak papa bukan pengkhianat dan penjahat. Anak papa emang baik, tapi cuma salah teman aja. Mereka yang terlalu menganggapmu itu konyol, penjahat, dan pengkhianat. Jadi, kamu jangan pernah untuk tidak percaya diri ya. Walaupun teman-teman kamu sering ngata-ngatain kamu, tapi masih ada papa di sisi kamu. Jadi, jangan pernah menyerah ya, karena masih ada papa di sini. Jangan nangis ya, putri kecil papa. Nanti cantiknya hilang loh, gak mirip lagi sama mama. Kalau kamu nangis lagi, nanti 50% lagi, kamu gak mirip mama lagi. Jangan pernah menyerah ya putri kecil papa. Nanti kalau kamu nangis lagi, kamu jadi gak mirip mama lagi. Papa gak bisa lihat diri mama lagi di kamu. Papa udah gak bisa lihat mama lagi. Nanti, kalau papa udah gak ada, jaga kesehatan ya. Soalnya, papa mau nagih utang. Soalnya utang papa udah banyak banget ke temen kamu. Jadi, jaga kesehatan ya. Soalnya, papa mau bayar semua hutang papa. Harus pakai nyawa. Karena papa udah gak ada uang lagi. Papa sayang banget sama kamu. Jadi, jangan bikin papa sedih ya. Papa sayang kamu. Mama papa sayang banget sama kamu. Nenek, kakek juga sayang sama kamu. Jadi, jangan pernah untuk menyerah, untuk gak percaya diri ya. Kamu harus percaya diri. Soalnya, papa gak mau putri kecil papa itu sedih. Maafin papa ya nak. Papa harus sayangin kamu. Maafin papa ya, kalau papa sering pukul sama kamu, papa sering ngata-ngatain kamu, tapi hasilnya papa sayang sama kamu. Berani-beraninya dia membuat anakku tiada. Kamu akan merasakan akibatnya. Asya, kamu pasti ingin membalaskan dendam. Biar yang urus semua itu. Kalau anak duduk diam saja, tidak kakak. Saya tidak akan membiarkan orang yang telah membuat anak saya tiada. Kamu akan merasakan pembalasanku. Maafkan papa. Nah, maafin mama. Bikin kamu kecewa sama mama. Seharusnya mama tidak menembaknya. Seharusnya mama hanya menasihatinya. Mama gak mau kalau kamu terus kepikiran di atas sana. Mama hanya memasnya karena kamu hanya satu anak mama.
Sore ini sunsetnya sangat-sangat bagus. Akhirnya di kota ini aku bisa melihat tempat yang bagus banget. Setelah 10 tahun sudah tidak pernah melihat ini. Tunggu, kok kayak ada anak suara kecil? Aku samperin aja kali ya, siapa tahu dia butuh pertolongan. Aku cek di dalam, tapi takutnya aku salah dengar. Tapi aku harus ngecek, siapa tahu ada anak kecil dan dia butuh pertolongan. Tapi kulihat-lihat tidak ada. Aku harus menyelam untuk mencari tahu siapa yang di dalam situ. Tapi mana mungkin ada anak kecil yang tenggelam, yang pasti dia akan diawasi oleh orang tuanya. Tapi orang tuanya di mana? Sampai-sampai anaknya ditinggalin seperti itu saja. Tapi kalau aku menolongnya, pasti Ratu akan memarahiku karena kita beda. Tapi kalau dia peri bagaimana? Kan kita malaikat, tapi kalau peri bagaimana? Ratu pasti akan memarahiku kalau aku menolongnya. Tapi itu pasti anak kecil kan? Soalnya suaranya seperti anak kecil. Tapi aku takut. Aku harus berani. Karena itu untuk anak kecil. Aku takut nanti dimarahi. Tapi kasihan juga. Aku bingung mau pilih yang mana. Selamatkan atau tidak. Aku menyelam saja untuk mencari tahu. Kalau anak kecil aku pasti akan menolongnya. Tapi kalau orang dewasa tidak akan. Kalau orang dewasa pasti bisa untuk berenang. Tapi nggak semua sih. Soalnya aku bisa berenang. Aku akan mencari tahu sendiri. Lumayan dalam. Yang pasti anak itu akan kedinginan. Walaupun gadis itu akan tahu jika ratunya akan memarahinya, tapi dia memiliki hati yang mulia untuk menyelamatkan anak kecil itu. Kenapa peri dan malaikat selalu bersaing? Karena anak dari malaikat mati karena dibuatnya oleh peri. Tunggu, kok nggak ada? Apa ini cuma halusinasi aku? Soalnya tadi malam aku begadang, tapi mana mungkin? Kan Ratu sudah memberikan telinga untuk mendengar, walaupun dari jarak jauh. Mana mungkin? Telinga dari hasil Ratu tidak mungkin abal-abal. Tapi pasti aku mendengar. Pasti ada di sekitar sini. Aku akan mencarinya, walaupun itu seperti ini jauh. Dan disitulah anak kecil itu. Tapi yang pastinya hanya halusinasi aku. Tapi mana mungkin dari jarak jauh. Ini saja sudah terdengar jelas. Sepertinya anak itu harus kusembunyikan di tempat rahasiaku. Semoga aja anak peri itu baik-baik saja. Tapi kalau malaikat yang pasti itu dia bisa berenang. Iya di situ. Aku harus cepat-cepat. Kasihan dia sudah pingsan. Dan pasti dia kedinginan. Dia anak dari peri.
Aku ingin menyelamatkannya, tapi nanti Ratu marah. Nanti aku akan mati. Tapi kalau aku nggak selamatkannya, anak ini juga bakal mati. Aku akan mengambilnya, walaupun aku akan mati. Dan aku sepertinya harus menyembunyikannya. Itu rahasiaku. Anak itu tidak mati, aku juga tidak akan mati. Ini amat. Nah, terus temen gue diselamatkan sama seorang malaikat. Terus dia cerita kalau dia itu ditolong sama malaikat. Dia cerita tuh pas ketemu gitu, pas ketemu sama gue. Pas ayah gue tuh udah mati. Lu tahu kan? Taruh di tanah aja, tunggu dia kering dulu. Tetapi mana orang tuanya? Sepertinya dia ditinggalin oleh orang tuanya. Kasihan sekali dia dibenci oleh malaikat. Padahal dia anak yang baik-baik. Dan dia juga belum tahu tentang kebencian. Tapi dilihat-lihat, dia sangat cantik, baik, dan udah cantik lagi, mana pas. Aku ingin berteman dengan dia, tapi mana mungkin seorang malaikat berteman dengan peri. Gak ada yang mustahil bagi malaikat, yang pasti aku bisa berteman dengan peri. Akhirnya, aku cari barang-barangnya dulu deh untuk cara menyembunyikannya. Kayaknya aku bakal gemungin dia di malaikat aja, soalnya kasihan juga. Yes, ketemu akhirnya. Anak itu udah bangun gak ya? Semoga aja dia belum bangun, soalnya aku harus memberi dia obat. Kayaknya bukan ini deh obatnya. Seharusnya obat itu berwarna pink, bukan berwarna ungu. Obat warna ungu ini buat apa ya? Sepertinya obat-obat ini ada di dalam buku situ. Kayaknya sih. Sepertinya nggak ada. Gak usah pakai obat deh. Siapa tahu dia bisa bangun sendiri tanpa obat. Sepertinya dia tidak akan bangun kalau tanpa obat. Terlihatnya dia sangat lapar. Tapi aku bingung, kenapa dia bisa sampai sini? Kenapa? Apa terjadi tsunami? Mana mungkin dia berenang sampai sini? Yang pasti dia bakal dijaga oleh pengawal-pengawalnya. Mukanya mirip sekali dengan adikku yang sudah hilang. Tapi mana mungkin kan dia menjadi peri? Seingatku, adikku pernah menyukai seorang lelaki, tetapi keturunannya oleh peri. Dan adikku mirip sekali dengan dia. Tapi aku harus memastikan warna matanya apa. Jika warna matanya biru, berarti dia adalah alumni dari malaikat. Tapi kalau mau keturunan peri, harus izin dulu dengan ratu.
Apa-apaan ini? Kau sudah mengkhianatiku ya? Kau menyelamati peri? Apa kau sudah gila? Mana mungkin dia menyelamatkan adiknya. Aku harus membunuhnya agar dia tidak tahu kalau itu adiknya. Jelaskan, apa maksudmu untuk menyelamatkan anak peri ini? Kau benar-benar mengkhianatiku, Ana. Karena aku melihatnya, karena dia kasihan sekali, karena dia tenggelam. Aku nggak tahu kenapa dia sampai ke sini. Hanya itu saja kau sampai menyelamatkannya. Dia bukan dari keturunan kita, Ana. Kau akan mati di tanganku, Ana. Kau sudah menyelamatkan bukan dari keturunan kita, Ana. Apa? Ratu, bunuh saja aku, tapi jangan anak ini yang kau bunuh. Dia teman satu-satuku. Jadi tolong Ratu, jangan lukai temanku. Kau boleh membunuhku, asal jangan temanku. Aku nggak pernah berteman dengan peri. Aku hanya berteman dengan malaikat. Dan yang membunuh anakmu itu bukan peri, tapi dirimu sendiri. Kau menuduh peri karena keluargamu asal dari peri kan? Soalnya kau benci dengan keluargamu sendiri. Jangan lakukan cara untuk membenci peri. Masih ada orang yang suka dengan peri. Contohnya aku. Kau diam sebelum ku bunuh anak itu. Dan kau juga akan kubunuh. Aku bisa membuatmu menderita seumur hidup. Dan kau akan menyesalinya. Siapa suruh kau bermain denganku? Akan kubunuh kau. Aduh, kepalaku pusing. Aduh. Ratu sudah tiada. Aku yang membunuh Ratu. Bukan aku kan yang membunuhnya, melainkan orang lain. Asal dia hanya pingsan, bukan mati. Aku gak bersalah kan? Aku bukan yang membunuh Ratu kan? Aku bukan membunuhnya kan? Aku bukan kan? Aku harus menemukannya. Kalau ada orang yang berjaga padaku. Kalau aku yang membunuhnya, aku harus menyembunyikannya di laut. Jangan di tempat rahasiaku. Mereka akan menemukannya. Aku harus menyembunyikannya ke laut saja. Ia yang membuat keluargaku hancur. Ia yang membuat hidupku hancur segala-galanya. Ia membuat segala pun hancur. Kenapa harus aku? Kenapa tidak lain saja? Kenapa? Tidak bawa aku nanti ketahuan. Bagaimana ini? Nanti aku dituduh aku membunuhnya. Nanti aku dituduh untuk membunuh Ratu. Kenapa? Bagaimana ini? Nanti aku dituduh. Aku tidak ada bukti apapun. Jika aku yang bukan membunuhnya, aku bukan pembunuh yang membunuh Ratu. Gimana? Aku bagaimana dengan anak ini? Kasihan. Tempatnya di atas bukan di sini. Gimana? Nanti
dia bakal ninggal bareng siapa kalau mulai aku semuanya bakal hancur hidup anak kecil ini. Kalau aku pergi dia bakal uh, 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 apa ini hidupku sudah berakhir. Jadi jaga kesehatan ya anak kecil. Aku sudah tidak ada di sampingmu. Ingat, aku yang menyelamatkanmu, bukan dia. Hai anak kecil, ingat ya, kalau aku yang menyelamatkanmu. Jadi, jangan pernah untuk lupakan aku ya. Walaupun aku sudah tiada, kamu tetap ingat aku kan? Makasih. Aku udah belajar kalau kita tidak perlu berpilih-pilih teman. Oh ya Kinan, bantu kerjain tugas aku ya, soalnya aku lagi mau ke rumah aku, soalnya keluarga aku udah kangen aku. Bantu ya, bantu kerjain tugas aku, nanti aku bakal bayar kok. Nanti ya, aku bakal bayarnya, soalnya lagi bokeh. Iya kak, aku bakal kerjain kok. Gak usah bayar, aku ikhlas kerjainnya. Oh iya, makasih ya Kinan, mohon bantuannya ya. Iya, kalau aku udah selesai, aku mau ke Umart dulu ya. Mau beli kopi, ya udah kak. Aku mau langsung ke meja laptop kamu ya. Oke, kali ini langsung kerjain. Jangan dulu buat beli kopi. Yeay, akhirnya selesai juga. Langsung aja deh ke Umart. Beli kopi ini aja deh. Mbak, ini ya belanjaan saya. Gini aja ya mbak, belanjaannya. Mumpung lagi ada harga promo kak.
Beli Oreo 1000 dapat 6. Dan ada juga coki-coki dapat 1000 dapat 1 kardus, Kak. Dan ada juga mie goreng dapat sekardus cuma 50.000 aja. Gak mau ya, Kak? Ya udah, saya scan dulu ya barangnya. Harganya 60.000 ya, Kak. Mau pakai cash atau QRIS? Pakai cash aja ya, Kak. Soalnya scan kita lagi rusak. Nanti tiba-tiba totalnya 60 malah jadi 1 juta. Ini ya, Mbak, kopinya. Langsung aja deh ke Yomart. Yum, 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 yum. Kenyang. Masalah ya, lihat ke bawahnya. Akhirnya bisa istirahat juga. Seharusnya gue ambil dari tadi tuh dia. Tuh kan jadi lama, ribet banget. Mana sih nggak ketemu-ketemu? Nah, ini dia ketemu juga. Aduh, berdouble lagi, tapi nggak apa-apa deh. Oke, lanjutnya bereaksi. Susah banget coy buat buka penutupnya. Nih cewek apaan coy? Kuat banget tutupnya. Aduh, susah banget coy. Oke, udah. Balik lagi ke tempat kerja. Seharusnya nggak ada CCTV kan di sini. Kan dia udah bilang kalau di kantor ini nggak ada CCTV.
Males banget dia, sempet-sempetnya dia percaya sama gue. Dia gak ada rasa curiga gitu ke gue, padahal gerak-gerik gue udah mencurigakan. Siapa suruh percaya sama gue? Kau bisa jatuh, Cok. Gimana bisa jatuh? Kan gue taruhnya baik-baik aja. Perasaan gue taruhnya baik-baik aja deh. Kinan, maksudmu apa ini? Menggunakan kopi di laptop Aurel. Kau tidak ada etika ya? Kamu kira beli laptop ini pakai koin? Kau tidak berpikir ya? Kalau laptop ini dari tabungannya, bukan dari saya. Dan seharusnya kau hati-hati dong. Jangan sampai laptopnya rusak. Kasihan Aurel. Sekarang kamu keluar dari kantor ini. Saya tidak mau menampung orang yang seperti kamu. Dan ganti rugi. Sekarang keluar dari kantor ini. Dan sekaligus kamu dipecat. Mau tahu alasannya? Karena kamu menuangkan kopi di laptop aku. Kamu melihat mukaku seperti bercanda? Saya serius. Keluar dari kantor ini. Sekarang, saya tidak mau menampung orang yang seperti kamu. Nanti sekali saya menampung orang seperti kamu yang selalu membuat ulah. Aku akan mendengarkan apa tujuanmu untuk merusak laptop Aurel. Dan bukti-buktinya kita lihat saja di CCTV. Tetapi besok saja, saya malas. Tangan saya lagi diperbaiki, jadi sakit. Cepat kau katakan, apa tujuanmu untuk merusak laptop Aurel? Cepat, sebelum saya berubah pikiran. Cepatan. Saya nggak ada tujuan apa-apa. Saya tidak tahu tiba-tiba laptop ini sudah rusak. Tidak masuk akal. Keluar, Kinan. Kenapa semuanya jahat sama aku? Kenapa masalah semuanya datang ke aku? Aku gak mau. Apalagi soal pekerjaan. Gimana keluarga-keluarga aku? Semuanya jahat sama aku. Kenapa semuanya datang ke aku? Apapun yang aku inginkan selalu hancur. Kenapa ini harus datang ke aku? Dari masalah keluarga, masalah mantan, bahkan aku belum move on. Semuanya aja dilepas begitu saja.
keuangan, pembelian, kebangkrutan, move on, semua yang aku harus lewati. Yang lainnya boleh, tapi jangan pekerjaanku, ya Allah. Aku capek. Semuanya harus aku lewati. Kata orang ini sudah takdir. Takdir macam apa ini? Aku lapar. Aku mau minta kembaliannya ke Mbak Kasir aja. Semoga aja Mbak Kasir itu terima. Permisi Mbak, apa? Ayah, sekarang aku sudah dewasa. Ayah, aku merindukanmu. Kapan aku bisa merasakan kasih sayang lagi? Teman-temanku mengejekku karena aku tidak mempunyai ayah. Kapan aku dipeluk lagi? Aku kedinginan. Aku disuruh bersama ibu kos. Aku ingin tinggal di rumah ayah. Aku selalu merasakan ayah tetap bersamaku. Aku sampai dibilang anak gila dan anak tidak tahu diri. I miss you, Dad. From you kids. Hai anak ayah, happy birthday ya. Maafkan ayah harus meninggalkanmu. Aku tahu kamu hebat.